Bang, ini temen gua ikut nimbrung nggak apa-apa? Boleh, NPR boleh. Emang ada apaan lagi nih lu? Tahu ini Sini. di WA katanya ada sesuatu katanya. Ya, Iya. kayaknya dari romansnya keluh kesah lagi nih. Iya juga. Kalau kesah Saya cuma ikut-ikutan doang, pengen dengerin. Mana Kali gua kali habis menarik. kalau kesah umat Islam masa kini nih bang, kayak Berat lu. Emang ada apa dengan umat Islam? kayak umat Islam tuh nggak semestinya hidup di zaman sekarang ini loh bang. Lah emang kenapa? Kayak zaman sekarang tuh umat Islam kan seharusnya menjaga pandangan kan. Cuma pas kita keluar rumah banyak orang yang nggak berpakaian hijab, banyak orang masih pacaran di depan mata kita sendiri. Iya. Padahal tuh umat Islam aturannya itu ngelarang itu kan. Iya. Nah kita tuh hidup kayak nggak semestinya gitu lah bang. Kalau umat Islam tuh hidupnya mestinya gimana? Kayak Bang? bukan di habitatnya ya. Iya. Emangnya umat Islam hewan apa? Tiap hari dapat dada paha ayam gratis ya. Iya gitu loh bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pater. Misi. Woi bro. Iya, Bro. asik. Dari mana lu tuh? Hah? Biasa, gua habis nongkrong sama teman-teman gua. Gua jadi ini Feren ceritanya udah selesai belum? Tadi gua dengar sih dari luar Feren lagi cerita. Biasa. Oh, biasa. Tahu sendiri lah. Keluh kesah lagi. Udah tahu lah. Gua mau cerita bang, gua juga ada Emang biasanya kayak begitu ya? ya biasanya gitu. Lu sih baru nongkrong, sering-sering Baru nongkrong bro di sini. Oke. Ntar lu dengerin curhatannya Feren dulu dah. Kenyang loh sama tulisan gue. Kayaknya mau dikerangkan. Nih bang, gue jadi ada gimana ya? Jadi kan gue tadi habis nongkrong nih sama temen-temen gue kan. Nah, pas di salah satu tongkrongan ini sebenarnya kejadiannya pas puasa kemarin bang. Nah, Pas puasa kemarin kan kita tuh bukber. iya. Nah, pas bukber nih untuk ini teman-teman tongkrongan gue cowok semua ya. Iya. Nah jadi kan gue mikirnya oh bukber ya udahlah orang cowok semua ini kan kita bukber tuh. Pas kita bukber kirain gue temen-temen gue doang yang dateng. Ternyata pada bawa pacarnya. Wis. Mana di situ yang nggak punya pacar gue doang kan ya. Jadi ngehalu. Bukan nggak halu. Gimana sih? Jadinya tuh gue kayak gimana mau pacaran gue tahu hukumnya haram gitu kan ya, kagak pacaran tapi kayak begitu kan gitu kan. Iya. Jadi ribet juga, tapi inti dari masalah gua malam ini tuh bukan ke situ bang. Dari inti masalah gua tuh kejadian setelah bukbernya itu. Nah kan pas bukber pulang dah tuh kan, ya udah kita pulang. Nah kebetulan ada satu teman gua yang satu arah sama gua. Nah pas kita satu arah dia ini nggak nyadar kalau gua ada di belakangnya dia. Nah, padahal gue tahu rumahnya orang bukan di sini, tapi gue rada penasaran kan kok ini orang satu arah sama gue. Lu ikutin loh. Sebenarnya nggak mau gue ikutin, tapi karena gue penasaran. gue ikutin tuh, Lambe nih. gue ikutin kan di belakang kan. Nah, pas gue Ternyata ikutin, dia belok, tapi bukan ke rumahnya. Gue nggak tahu kan apa itu rumah ceweknya. Nah, tapi di depannya itu ada tulisan yoyo bang. Apaan yoyo? Mainan Iya. anak-anak. Bukan kayak penginapan ala-ala gitu kan. Penginapan lewat aplikasi. Iya, Terus. gitu. Nah, kan tapi gue orangnya kan positive vibes banget kan. Jadi Siap. gue berhusnuzon, siapa tahu ya tadi apa nginep di situ sendiri, Iya. terus ada yang ketinggalan mau ngambil kan gitu. Gue kok orangnya positive vibes banget, kagak mau mikir aneh-aneh. Berarti sering sih kalau ada barang Nah ketinggalan. iya, nah terus ya biasa kan gue orangnya ember ya. Nah gue beberin dah tuh pas tadi nongkrong ke teman-teman gue. Terus teman gue langsung kayak, wah lu habis ngapain lu, ada gitu semua. Nah di situ tuh gue nah yang lucunya ini temen gue tuh bilang, ya elah lu semua juga kecuali Fatur pada pacaran kan. Saya nggak tahu aja gitu ya. Lu pasti ya tau lah, Resek dong. gak usah munafik kan itu kan gue jadi kayak oh my god. Jadi berandai-andai iya, dong. Iya. Apa zaman sekarang sudah serusak itu kan gitu kan. Iya. Tapi cerita gue relate gak sih apa yang curhatannya dia? Mirip sih. Oh mirip. Kalau varian kan dia tadi resah ceritanya. Kenapa sih bang umat Islam tuh sekarang mungkin dia pengen
taat gitu kan. Nggak sesuai lah realita yang diajaran Islam sama realita kehidupan sekarang. Keluar rumah, lihat paha sama dada gratis, ya kan? Ayam. Ini lu keluar rumah lu keluar rumah ini apa chicken gitu jualan di mana-mana. Banyak sekarang pinggir jalan. Dapat CD gak? Ada ini pahanya pakai celana gemes soalnya. Gemes banget ya. Iya. Gimana gitu kan, ya kan? Ayam ya. Mending kalau putih kan. Waduh. Kayak jangan dilanjutin dah Bang. Ntar saya traveling Bang. Mana tuh? Iya kan. Terus kayak kemarin temennya Ferian yang udah tuh, yang pay letter. Ini yang batu. Yang batu kan, dia kayak punya duit, pengen barang, dimudahkan sekarang. Dan tapi transaksinya akadnya nggak sesuai dengan syariat, ya kan? Udah ada dendanya, ada ribanya, ya kan? Macem-macem dah. Banyak banget sekarang mah. Makanya sebetulnya sih memang bener tuh kata tuh si Denis. Kenapa? Umat Islam tuh sekarang udah nggak di habitatnya lagi. Buset, lu tadi ngomong kayak gitu deh. Oke, dia enggak? Iya, emang seharusnya umat Islam itu hidup bukan dengan di aturan yang kayak gini, bukan dengan lingkungan yang seperti ini. Harusnya umat Islam ya hidupnya diatur sama syariat Islam, karena memang kan seluruh aktivitasnya manusia kan diatur sama Allah, ya kan, yang ada di dalam syariat Islam, dan itu seluruhnya harus diikutin kan sama kita, khusus sebagai seorang muslim kan, harusnya hidupnya begitu, bukan dengan kehidupan yang sekarang keluar rumah dosa. Ya walaupun nggak sengaja kan, tapi kan lu tahu sendiri kan, ya namanya manusia kan, kadang-kadang kan bening nih kan, ya pantengin kan gitu. Tapi kan nggak mungkin juga Bang, misalnya kayak naik motor terus depan orang, masa kita langsung lihat ke bawah, kan ngeliat ke atas gitu. Kayak wah Bisa jadi kenikmatan. Ibaratnya tuh kita kalau pengen masuk surga nih kan, kita udah sholat rajin, ya kan, menjaga dari yang haram. Kita pas keluar rumah kayak dijorokin masuk neraka kan, ngeliat yang haram, ya mudah-mudahan Allah ngampunin kan. Karena kan emang kondisinya terpaksa begini, ya. Tapi kan harus ada upayanya juga dong. Seharusnya umat Islam hidup di bawah naungan syariat Islam, bukan di bawah naungan syariat yang lain yang bukan dari Islam. Tapi kan lo bilang syariat Islam itu harus diterapin kan ya Bang? Iya. Caranya itu mungkin sekarang jadi hukum negara dong Islam, tapi emang itu boleh Bang, Islam dijadiin hukum dasar sebuah negara? Ya emang harusnya sih begitu Fer, karena memang syariat Islam itu susah, bahkan bila bisa gua bilang ya secara menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di seluruh kehidupan kita itu impossible selain di dalam negara, karena yang bisa menerapkan itu hanya negara. Karena syariat Islam itu kan nggak cuma hubungan kita sama Allah doang, nggak hablum minallah doang, yang masalah sholat, puasa, zakat, dan hablum binafsi, nggak masalah makanan, ya kan, minuman, pakaian aja nggak diatur kan, bebas kan, makanan bebas, nggak nentu kan, kita makan di mana belum tentu yang nggak ada sertifikat halalnya tuh halal kan. Kan bener kan. Iya kan, kita jadi ragu-ragu walaupun kita hidup di negara yang mayoritasnya muslim kan. Tapi kalau tukang abang-abang gorengan di pinggir jalan sih kita yakin tuh halal kan. Tapi kalau restoran gede di mall gitu kan, nggak ada sertifikat halalnya, gue juga mikir dong. Apalagi yang masakan luar gitu ya. Iya, masakan Cina, Jepang, ya kan. Makanya kan itu hablum binafsi kan, masih nggak jelas tuh, banyak nggak jelas ya. Padahal kan kita harus makan yang halalan thayyibah kan. Kemudian apalagi hablum minanas. Hablum minanas kan banyak sekarang. Ntar masuk pergaulan laki-laki dan perempuan sekarang campur baur, campur aduk tuh, kayak cerita lu tadi kan. Udah bubur. Gua makan bubur nggak diaduk. Jangan mancing-mancing.
Kalau saya beli aduk. Waduh, minoritas. Nama kerupuknya juga. Beda. Nambah perdebatan. Kaum minoritas. Iya kan, campur aduk. Belum lagi nanti kan ada masalah sosial, masalah pendidikan, terus masalah hukum, masalah politik dalam negeri dan luar negeri. Masalah hukum contohnya apa? Orang yang gini deh, simpelnya begini deh. Sekarang orang ada yang berzina tuh. Ke Yoyo. Ya kan? Kan dalam Islam ada hukumannya. Kalau orang yang berzina yang belum menikah, hukumannya Cambuk. dicambuk Terus diasingin. dan diasingkan. Kalau udah menikah, dirajam. Ya kan? Tapi ada tapinya. Lu jangan lihat dari sisi hukumnya doang. Iya, Kalau itu cuma nerapin hukum rajam sama cambuknya doang, Islam jadi jelek. Jadi ngeri banget. Jadi ngeri, ya kan? Kalau enggak potong tangan, ya kan? Tiap hari lu ngeliat tangan buntung, kenapa lah? Maling gua. balik kenapa harus gitu? Iya kan? Contohnya tadi deh, yang tadi Yoyo. perzinaan. Si Yoyo, ya kan? Dia kesana sama siapa? Dini. Wow. Nggak ada orang. Sebuah iya. jokes yang saya tidak dapat mengerti. Ya kan? Ya kan? Nah, kalau misalkan itu doang yang diterapin, jadi Islam kejam, seolah-olah kejam. Padahal enggak begitu. Ada aturan-aturan Islam yang lain harus diterapkan. Jadi Islam itu harus menghilangkan segala macam bentuk jalan yang bisa mengantarkan kepada perzinaan. Pornografi Dilarang. haram, ya kan. Situs-situs porno, ya kan. Judi slot. Yang kalau kita nggak klik tuh keluar judi online. Ya kan? Intip-intip manja dulu. Ya kan? Terus apalagi video porno, DVD dan lain-lain, ya kan. Semuanya tuh diblokir, ya kan. Kemudian kewajiban menutup aurat buat laki-laki dan perempuan. Terus pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. Boleh kalau ada perlunya doang, dan ini perlunya sesuai yang disyariatkan, kayak kedokteran, pendidikan, ya kan, jual beli yang muamalah itu boleh, ya kan. Kalau nggak ada hajat ya nggak akan terjadi tuh dia boncengan terus main ke yoyo kan, nggak ada gitu kan. Terus apalagi orang mau menikah itu dipermudah, Iya sih. ya kan, lu jomblo Pasti. pengen kawin, ya kan. Siapkan dulu. Nah, negara ini bisa memfasilitasi, bisa jadi dipermudah, nggak ada batasan umur, yang penting sudah balik, ya kan. Dan kemudian kalau misalkan negaranya itu memiliki pemasukan yang banyak, itu dituntut untuk menikah anak mudanya, supaya bisa tersalurkan kebutuhan itunya, Secara halal, ya kan. Dan kalau udah begitu, udah dijaga, nggak ada yang bisa mengantarkan ke pornografi, ya kan. Dan seluruh aplikasi live itu kan, terus dating app, ya kan, itu nggak ada, ya kan. Terus lu masih berzina juga, namanya apa? Keterlaluan. Udah dinikah difasilitasi, belum lagi nanti kalau ekonomi, ya kan. Sekarang nih contohnya riba, apa, Bitcoin. orang yang tadi maling, ya kan. Maling. Kalau maling itu dipotong tangan semua, kalau syariat yang lainnya nggak diterapin, sistem ekonomi Islam yang nggak diterapin, dia jadi serem, ngeri. Karena namanya orang dipotong tangan itu ada syaratnya, ada nisabnya. Kalau nggak salah 1/4 dinar, ya kan, kalau nggak salah, ya. Nah, itu juga kondisinya dilihat dulu. Lagi kondisi paceklik apa enggak, lagi susah apa enggak, ya kan. Terus dia maling buat makan dong atau enggak, ya kan. Kalau buat makan dong ya boleh. Karena kan gue sering lihat kasus juga orang ibu-ibu ngambil kayu atau coklat gitu kan. Penjaranya luar biasa, lebih tinggi daripada koruptor. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ya kan. Nah, itu potong tangan kan, ada nisabnya. Nanti dilihat dulu, ini kenapa maling, ya kan. Kenapa saudaranya yang masih, misalkan dia anak remaja, ya kan, orang tuanya mana, kenapa, atau dia udah dewasa muda lah, yang kerja terus maling, ya kan, buat makan. Kan lihat keluarganya mana, keluarganya dinasehatin, kenapa ada anggota keluarga gini kan, maling, ya kan. Kemudian
siapa yang bertanggung jawab di situ? RT, RW kah ya kan? Dilihat dulu kan. Nah, kalau misalkan sudah begitu ada nisabnya jelas, itu satu. Kedua, dari segi kemakmuran nih, Islam itu akan memenuhi kebutuhan pokok, ini kewajiban ya bagi sebuah negara dalam Islam, memenuhi kebutuhan pokok bagi seluruh warga negaranya, sandang, pangan, papan. Ini bukan buat males ya, tapi ini hak. Sebagaimana waktu itu dulu Khalifah Umar itu pernah ngangkut beras, bukan beras sih, gandum sendiri ke rakyatnya. Umar patroli setiap malam itu nyari apakah ada rakyatnya yang belum makan atau enggak. Ya kan? Itu berarti tanggung jawab negara itu untuk memenuhi kebutuhan pangannya ya kan. Sandangnya juga, papannya juga ya kan. Rumah, terus sandang pakaian ya kan yang layak. Nah, itu akan dijamin. Dan dari mana duitnya, Bang? Jadi Islam itu punya konsep ekonomi. Yang dimana salah satunya kekayaan alam, sumber daya alam yang jumlahnya banyak, depositnya banyak tuh, kalau dikeruk itu puluhan tahun nggak habis, itu adalah milik warga, milik manusia, nggak boleh dimiliki oleh individu. Satu orang, perusahaan, bahkan negara nggak boleh. Tugas negara itu untuk mengelolanya dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat, manfaatnya kepada rakyatnya. Kalau udah begitu masih ada yang maling, keterlaluan. Itu namanya penyakit di masyarakat kan. Jadi begitu. Bisa, tapi memang harus negara yang menerapkan. Lu coba, lu mau nerapin syariat Islam sendirian, ada maling lu, tarik sini gue potong tangan. Ya, penjara. Lu yang ini, yang jadinya kayak orang bunuh begal terus di penjara. Iya. Bisa gitu ya. Ketawanya lepas aja. Jadi gitu, Fer. Kalau gitu berarti zaman sekarang Arab itu bisa dibilang negara Islam nggak sih, Bang? Soalnya kan dia Potong tangan udah iya. potong tangan juga iya. Hukuman mati buat yang mau bunuh iya. Iya. Cambuk iya. Cambuk iya. Rajam iya. Rajam nggak tahu juga. Ada banyak hukum Islam yang diterapin di sana sih, Bang, kayak di Aceh gitu dia. Iya. Tapi gue waktu itu ngeliat di Arab ada konser deh. Waduh. Konser apa tuh? Gak tahu waktu itu loncat-loncat kan. Oh, iya. Ada viral di media sosial gitu. Oh, iya pernah denger sih kayaknya. Emang itu di Arab ya, Bang? Di Arab kalau nggak salah deh. Ya jadi kalau kita ngelihat standar negara Islam atau bukan ya gampang. Negara itu syaratnya satu, pemimpinannya Muslim atau bukan. Yang kedua, yang diterapkan hukumnya apa, syariat atau bukan. Syariatnya tapi bukan pilih-pilih ya. Seluruhnya diterapkan, politik luar negerinya juga ya kan. Contohnya waktu itu pas lagi kasusnya Syiah Houthi kan di Yaman, ya Arab ngapain ikut-ikutan menyerang Yaman gitu kan, padahal saudaranya di Palestina nggak dibantuin ya kan, nggak dikirim pasukan ke sana untuk mengirim untuk melawan penjajah Israel kan. Kan jadi nggak jelas tuh kan, itu kan politik luar negerinya berarti nggak jelas. Itu masalah sih. Iya kan, itu politik berarti syariat Islamnya nggak kafah juga kan. Di sana juga masih ada hotel-hotel nggak jelas kan. Iya, kayak yo tadi gitu. Iya. Kayaknya sih begitu. Tapi nggak tahu ya. Tapi nggak tahu. Namanya tapi apa? hotel-hotel berbintang di sana kan banyak. Kayaknya bukan yoyo bang namanya. Yuyu. Kan dia harap gak ada oh. Iya bisa ya kan. Terus kedua wilayahnya, ada wilayahnya. Ketiga keamanannya itu dijamin oleh negara itu sendiri ya kan. Kalau sekarang kan banyak negara-negara yang ya gue nggak tahu sih, banyak kelihatannya ya Kayak negara Islam gitu ya. terintervensi oleh kebijakan negara lain, terutama negara adidaya itu. Tahu kan? Nggak tahu lah. Ya, itu. Jadi kalau kita ngelihat negara-negara yang katanya negara Islam ya nggak begitu ngelihatnya standarnya. Syariat Islam secara tegak, secara kafah nggak di sana. Terus ekonominya pakai ekonomi Islam atau enggak ya kan? Iya. Terus hukumnya adil atau enggak ya kan? Ternyata hukumnya cuma tajam ke bawah doang, ke atas tumpul kan. Ya apa bedanya? Jadi seperti hukum. Kayak di negeri Wakanda dong. iya, jadi yang tadinya orang punya gambaran negara Islam itu jadi merujuk ke Arab, padahal Arab itu bukan negara yang menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh kan.
Jadi syaratnya itu bisa dikatakan negara. Ya sama aja kita juga kesana juga masih bisa bermaksiat. Iya. Nggak salah sih. Tapi yang gue dengar suatu komplotan di Irak itu ada yang ingin membentuk negara Islam gitu bang, cuman caranya ini barbar gitu bang. Apa Islam kayak gitu nerapinnya bang dengan cara barbar gitu? Jadi kita sebagai seorang muslim kan punya panutan, punya aturan, ada rulesnya hidup kita itu kan. Kita ngikutin bagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah. Namanya dakwah kan kita butuh contoh dong. Ya kan? Dalam menerapkan syariat Islam kita butuh contoh. Siapa yang kita jadikan contoh? Ya Nabi. Nabi itu bagaimana dulu dakwah? Dakwah di Mekah, membina para sahabat ya kan. Kemudian berdakwah di tengah-tengah masyarakat secara umum. Di tengah masyarakat, membina masyarakat agar masyarakat itu bisa menerima Islam, menjadikan Islam itu sebagai yang dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak langsung tembak ya? Iya, nggak begitu caranya kan. Rasulullah nggak pernah ngajarin sebelum itu langsung hajar sana sini, enggak. Namanya Rasulullah ada thoriqohnya. Kita bisa melihat di dalam sirah nabawiyah bagaimana perjuangan Rasulullah dakwah. Bisa kita lihat Rasulullah dakwah membina para sahabat, kemudian dakwah tengah-tengah masyarakat tuh kan ada 2 fase. Tengah-tengah masyarakat, kemudian para sahabat Rasulullah ngapain habis itu? Rasulullah mengajak masuk Islam orang-orang yang punya kekuatan agar bisa mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillahnya, Rasulullah ketemu tuh dengan orang-orang dari Yathrib ya kan. Tapi sebelum itu Rasulullah ada pengalaman tuh. Pas lagi istrinya Sayyidah Khadijah meninggal dan pamannya meninggal kan, kondisi dakwah di Mekah udah gak kondusif. Makanya Rasulullah mengirim beberapa sahabat itu untuk hijrah ke Habasyah. Tapi Rasulullah sendiri tetap berdakwah di kondisi yang sangat berat bagi Rasulullah itu. Rasulullah ke Taif untuk mengajak masuk Islam para pembesar-pembesar di Taif sana, tapi ditolak, dilempari batu kan sampai berdarah-darah Rasulullah SAW. Akhirnya singkat cerita ya tadi yang gue bilang kan, ada orang dari Yathrib, suku Aus dan Khazraj tadi sedang haji ke Madinah, ke Mekah, akhirnya masuk Islam lah. Kemudian mau untuk setia sama Rasulullah dan kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair ke Madinah kan. Setelah itu Mus'ab bin Umair mengajaklah berdialog dengan orang-orang yang punya kekuatan di sana sehingga sudah terlihat bahwa masyarakat di sana bisa menerima Islam, termasuk ketua-ketua sukunya di sana, orang-orang yang punya kekuatan, sehingga pada musim haji tahun berikutnya datanglah berbondong-bondong dari suku Aus dan Khazraj kan. Terjadilah Baiat Aqabah kedua yang membaiat Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Dan akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, berdirilah negara Islam pertama di dunia di Madinah di situ. Itu caranya nggak ada sama sekali kekerasan. Coba langsung hajar. Padahal kalau misalnya itu di Taif bisa aja kan ya. Iya bisa aja. Tapi Rasulullah menolak kan. Dari cara damai. Berarti kalau misalnya ada yang kayak gembar-gembor ini negara Islam tapi caranya ngebom, ngebunuh orang, itu sebenarnya bukan bunuh diri. Iya, bukan syariat Islam yang diterapkan. Iya, itu nggak sesuai syariat. Teror, fitnah itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang begitu, itu menjadi sasaran tuh buat menjelek-jelekan, buat mensudutkan orang-orang yang memperjuangkan Islam, berdakwah Islam dengan cara-cara ya dakwah, bukan dengan cara-cara kekerasan. Dan orang-orang yang berdakwah itu juga nggak pernah maksa orang buat ngikutin apa yang didakwahkan, karena kan mereka cuma berdakwah, cuma menyampaikan doang, nggak pernah memaksa. Tapi orang-orang yang anti dengan itu, dengan penerapan syariat Islam, malah bikin opini-opini yang menyesatkan bahwa ini ya nggak benar lah dan lain-lain kan. Padahal itu nggak sama sekali nggak
Seperti itu Islam itu kita bisa lihat dari ajarannya. Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, berarti orangnya yang salah. Apalagi tadi dengan dalih memperjuangkan Islam tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat kan. Tadi kan Nabi diri negara kan ya bang ya. Berarti di negara itu kan nggak ada, maksudnya selain Islam itu ada agama lain kan? Ada. Nasib agama lain itu gimana bang? Apa diusir dari negara Islam itu atau masih ada di negara itu bang? Ya kalau secara umum sih, yang setahu gua Rasulullah SAW itu tinggal di Madinah, ada orang Majusi, ada orang Yahudi, ada Nasrani. Jadi ya nggak masalah, karena memang kalau misalkan kita lihat konteksnya sekarang ya kan, kalau zaman Rasulullah itu bisa teratasi kan. Paling Rasulullah itu mengusir orang-orang Yahudi yang berkhianat doang, ya kan. Tapi kalau lihat konteks sekarang, orang-orang non Muslim ketika diterapkan syariat itu dalam negara, berarti itu pemaksaan terhadap syariat dong bang. Kita maksa orang buat ngikutin agama kita. Nah, jadi logikanya bukan begitu. Kita logikanya sedang bernegara ya kan. Kalau kita sebagai warga negara, hukum yang diterapkan di situ kita akan taat ya kan. Jadi syariat Islam ini dijadikan hukum dalam bernegara. Jadi bukan berarti ketika ada orang non Muslim itu kita paksa untuk tunduk pada syariat, enggak. Tapi logikanya kita menjadikan orang non Muslim itu warga negara, dan warga negara yang baik itu ngikutin apa yang hukum yang diterapkan di situ. Kan kita juga nggak pernah ditanya dong. Sekarang kan pengen pakai hukum apa? Kagak kan? Ya kan? Tapi sebagai warga negara kita ngikut aja kan. Karena memang Hukum rimba. aturannya yang sekarang begitu, dan mereka juga seperti itu, dan mereka juga dalam beribadah, dalam menjalankan agama mereka juga nggak dilarang, bahkan dijamin. Karena memang kita kan nggak ngajak mereka buat masuk Islam, enggak, kita nggak maksa mereka buat masuk Islam, dan kita tidak menjadikan mereka itu tunduk pada syariat Islam karena syariat Islamnya, tapi karena ini adalah aturan negara. Jadi memang sebagai warga negara ya harus patuh dong logikanya sama aturan yang dipakai di negara itu. Kita juga kalau naik motor kagak pakai helm juga ditilang. Ya kan, patuh kan? Patuh. Berarti helm konteks. dong, pos polisi. Berarti konteksnya itu umum ya bang? Umum. Jadi logikanya bukan logika ini orang Islam maksa-maksa buat ngikutin agamanya, enggak. Kita nggak maksa orang non Muslim ngikutin agama, enggak. Kita mengarahkan agar negara menerapkan syariat Islam kan, agar membawa kemaslahatan buat mereka juga. Kan mengarahkan supaya mereka taat pada hukum negara, bukan pada hukum syariat. Karena mereka melakukan taat sama syariat juga nggak ada pahala dan dosa bagi mereka kan, karena buat kemaslahatan mereka di dunia aja. Kalau dilihat sih kayaknya sekarang tuh umat Islam kayak belum siap gitu bang di negara Islam. Apa masih bisa Islam terapin zaman sekarang bang? Ya bisa. Karena memang pertama nih, Allah nggak bakalan memberikan ujian kepada hamba di luar kemampuannya. Allah nyuruh kita sholat, kita mampu sholat nggak? Kagak ada orang bilang gue nggak mampu sholat ya Allah. Males sih. Ya ada males kan. Males, ya. Itu seluruh termasuk dalam menerapkan syariat ya kan, membebani hambanya bukan di luar batas kemampuannya kan. Makanya Allah mengutus Rasul itu dari kalangan manusia supaya bisa ditiru sama manusia. Ya relate, Ya, gimana? relate. Ya relate. Ya kan. Malaikat. Pertama itu ya kan. Jadi karena memang manusia ya pasti bisa, karena bukan dari segi kesanggupan manusia bisa, dan itu pernah terjadi ketika zaman Rasulullah. Sudah terbukti dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir nanti Utsmani kan tahun 1924 gitu kan, 1924. Nah, itu pertama pasti bisa, karena di luar menerapkan syariat itu manusia masih mampu, karena bukan berarti Allah bebanin kita dengan syariat kita nggak mampu. Allah maha tahu kok. Ya kan? Kedua, itu janji Allah pasti. Ya kan, kalau misalkan sekarang belum siap, ya berarti kita harus melakukan dakwah sebagaimana Rasulullah SAW dulu mempersiapkan kita.
dakwah, menjalankan masyarakat Bayangkan bahwa diri. pentingnya menerapkan syariat Islam, umat Islam hidup harus di dalam syariat ya kan, bukan yang lain. Itu harus didakwahkan. Nggak bisa diem aja ya kan. Janji Allah itu kan di akhir zaman nanti ada kekhilafahan yang akan sesuai dengan manhaj Nabi ya kan. Ayatnya ada di dalam Al-Qur'an, ayat surat An-Nur ayat 55 ya kan. Semuanya Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka ya kan. Itu Al-Qur'an. Kemudian hadisnya juga nanti ketika zaman Nabi ada kenabian ya kan, kemudian Allah angkat kenabian, ada zaman khilafah yang sesuai dengan manhaj Nabi, kemudian ada zaman khilafah kerajaan yang Mulkan Abdon, kerajaan yang menggigit, dan ada Mulkan Jabariyah, kekuasaan yang memaksa, dan terakhir akan ada kekhilafahan yang sesuai dengan manhaj Nabi. Kemudian Rasulullah SAW diam ya kan. Itu kan berarti akan tegaknya syariat Islam, akan tegaknya daulah Islam, daulah khilafah itu adalah janji Allah, sebagaimana Allah menjanjikan kita akan rezeki yang dengan Allah janjikan yang lain-lain tuh, mati dan lain-lain. Tapi kan pertanyaannya, rezeki itu pasti, mati itu pasti, khilafah itu pasti, negara Islam itu pasti tegak. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Harus di mana posisi kita?